Halo, hai bro, apa kabar? Setelah jalan-jalan kita ke negeri Sombrero yang disebut Meksiko pada episode sebelumnya, kita sekarang menyeberang ke dari benua Amerika menuju ke Eropa kembali. Kita melintasi Samudra Atlantik menuju ke negara di Eropa Barat. Kita akan membahas sebuah negara yang tangguh di Eropa Barat, di mana negara ini terkenal dengan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, lalu Anzer mungkin, lalu Oktoberfest, hingga ragam kota-kota tua peninggalan kerajaan Prusia, kemudian Konfederasi Jerman, dan lainnya. Seperti biasa kita coba bedah lagi sejarah, kemudian politik, geografi, sosiokultur, dan juga tidak lupa pastinya saya akan bercerita tentang sepak bolanya yang menjadi salah satu kekuatan di benua Eropa, khususnya di belahan Eropa Barat. Mari kita berangkat ke Adler von Europe, Deutschland. Lanjut ke letak geografis dari negara Jerman. Negara Jerman sendiri terletak di Eropa Barat, di mana untuk batas-batasnya meliputi di wilayah utara berbatasan dengan negara Denmark, lalu berbatasan dengan Laut Utara dan Laut Baltik. Kemudian di wilayah timur berbatasan dengan negara Polandia dan Ceko. Kemudian di wilayah selatan berbatasan dengan Austria, Switzerland, dan juga Prancis. Lalu ke wilayah barat itu berbatasan langsung dengan negara Belgia, Belanda, dan Luxembourg atau Benelux. Nah, untuk si negara Jerman sendiri terdiri dari 16 negara bagian atau states, karena mereka berbentuk negara federal. Itu terdiri dari 3 yang disebut city states atau staats, atau bahasa Belandanya itu Staten gitu. Itu terdiri dari Hamburg, Berlin, dan Bremen. Sementara sisanya itu bernama Flächenländer atau area state atau wilayah dari negara bagian. Itu terdiri dari 3 Freistaaten atau 3 negara bagian yang bebas atau terkait dengan sejarahnya dulu di Kerajaan Prusia. Itu ada Republik Bavaria, kemudian Republik Thuringia, dan Republik Saxony gitu. Oke, lanjut ke pengertian dari Jerman atau Deutschland itu sendiri. Jerman sering juga disebut sebagai Deutschland. Nah, Deutschland itu adalah kata atau bahasa Jermannya untuk Jerman itu sendiri, di mana itu berasal dari kata Jerman kuno yaitu Deutsch yang berarti dari rakyat. Nah, kemudian ditambahkan akhiran land yang sering digunakan dalam bahasa Jerman untuk menunjukkan suatu wilayah atau negara, sehingga secara harfiah itu berarti tanah untuk rakyat. Ya, Deutschland itu tanah untuk rakyat gitu. Lalu untuk si Germany sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang asalnya itu bernama Germania, atau dulu itu wilayah tersebut dinamakan Germania oleh orang-orang Romawi yang menganggap wilayah Germania itu merupakan wilayah yang ditempati oleh suku-suku Celtic yang bernama Germanic. Nah, sehingga orang Romawi menyebutnya orang-orang Germania, sehingga di bawah sampai sekarang menjadi Germany. Sekarang saya akan coba membahas timeline atau timeline dari negara Jerman itu sendiri. Itu terbagi oleh beberapa fase-fase besar lah ya. Nah, untuk yang pertama itu ada fase di Paleolitik, Neolitik, Bronze Age, dan Iron Age, atau sesi di zaman Paleo, kemudian zaman Neolitik atau batu baru, zaman perunggu, dan juga zaman besi atau zaman Iron Age atau zaman besi gitu. Ini berlaku sampai 750 sebelum Masehi. Selama periode Paleolitikum ini, manusia purba menghuni tempat yang sekarang disebut Jerman, sehingga meninggalkan beberapa bukti seperti perkakas batu atau ekspresi dari artistikan mereka itu di beberapa tempat di wilayah Jerman. Lalu loncat ke periode Neolitikum, ini adalah merupakan peralihan dari masa pertanian dan kemudian komunitas yang menetap, dengan bukti adanya desa-desa pertanian awal dan juga bangunan megalitikum di wilayah Jerman. Lalu maju ke zaman perunggu, di mana teknologi pengolahan dari perunggu itu membawa penggunaan peralatan dan senjata yang
yang berasal dari logam. Seiring dengan perkembangannya masyarakat yang begitu kompleks dan juga jaringan perdagangan mulai ada di wilayah Jerman. Lanjut ke zaman besi. Zaman besi ini menandai kemajuan lebih lanjut dalam metalurgi dan juga kebangkitan dari suku-suku Celtic yang berada di Jerman. Nah, di mana ini mulai meletakkan dasar dari kerajaan-kerajaan Jerman yang nanti di kemudian hari akhirnya akan membentuk si bangsa Jerman itu sendiri. Lalu lanjut ke migrasi awal suku-suku Germanik itu terjadi di 750 sebelum Masehi hingga di awal abad atau di 1 Masehi. Nah, ini ditandai oleh kisah-kisah suku-suku Jerman yang ada dan migrasi ke wilayah yang sekarang disebut Jerman itu terkait dengan migrasi, kemudian ada interaksi antar suku dan juga evolusi budaya dari masing-masing suku tersebut. Kemudian di akhir zaman perunggu atau di awal zaman besi itu mulai ada nih beberapa suku Germanik yang timbul ya, di mana ini nanti akan membentuk suatu budaya di wilayah Jermannya juga, kemudian di wilayah Denmark, di wilayah Belanda, dan juga sebagian besar di wilayah Skandinavia atau di wilayah Nordik. Dan itu pernah saya bahas di episode Runepedia with Samrock di Nordik. Nah, suku-suku ini terorganisir dengan struktur kepemimpinan berdasarkan ikatan kekerabatan dan juga dewan suku, di mana mereka berinteraksi antar suku Celtic ini, kemudian dengan suku dari Baltik dan juga suku dari Slavia. Lalu suku-suku Jermannya sendiri ini, nah ini mulai mengadopsi dan mengadaptasi aspek-aspek budaya, kemudian bahasa, dan juga keyakinan atau agama, dan juga teknologi jelas ini, sehingga di wilayah tersebut sudah terbentuk suatu peradaban atau suatu masyarakat yang sudah lumayan maju di wilayah Eropa Barat dan menuju ke utara gitu. Lalu pada saat Kekaisaran Romawi di mana mereka melakukan ekspansi ke wilayah Germanik ini itu dimulai pada akhir abad sebelum Masehi hingga nanti ke abad ke-1 Masehi, di mana suku-suku Germanik ini dimulai diorganisasikan dan juga membentuk konfederasi yang lumayan besar gitu ya di wilayah tersebut dan mulai menunjukkan suatu organisasi dari suatu suku-suku tersebut di masa Romawi. Lalu suku-suku Germanik ini apa aja sih? Nah, yang paling terkenal itu ada suku-suku Germanik dari suku namanya Cherusci, Suebi, Chatti dan juga Marcomanni. Nah, di mana interaksi dari pengaruh dari Romawi juga mereka membentuk budaya-budaya baru, kemudian politik dan bahasa di wilayah tersebut sehingga ini nanti akan berkembang menjadi raja-raja kecil, kemudian menjadi berkembang hingga menyatukan Jerman di kemudian hari. Oke, pada abad ketiga yaitu Romawi mulai menunjukkan penurunan pada kekaisarannya, di mana ditandai oleh munculnya beberapa suku besar di wilayah Jerman. Itu antara lain ada suku Alemanni, Frank, Bavari, Chatti, Saxon, Frisi, Sicambri, dan juga Turingi. Lalu ada juga suku-suku Visigoth, kemudian Ostrogoth, Vandal, Burgundia, Lombardia, Saxon, dan juga Frankis. Nah, mereka ini bermigrasi dan juga berperan dalam kehancuran dari si Kekaisaran Romawi karena Romawi itu bisa disebut hancur oleh orang-orang barbar orang barbar ini terdiri dari beberapa suku dari wilayah Germanik ini gitu. Lalu di momen ini juga munculnya juga sistem keadipatian atau kadipaten disebut dengan stem kadipaten atau stem keadipatian stem, dimana kalau dalam bahasa Jermannya itu disebut Status Herzogtümer yang mengacu pada wilayah tradisional di berbagai suku Germanik. Nah, konsep dari keadipatian ini masih bertahan dan juga masih bertahan di wilayah di Jerman pada abad modern dan juga merupakan bekas dari wilayah Eastern atau Eastern Frankis atau Francis Timur, di mana mereka ini mencakupi tadi Adipati Bavaria, kemudian Adipati Swabia, Adipati Sachsen, Adipati Franconian dan juga Adipati Thuringia. Lalu lanjut ke abad kepertengahan atau Middle Age, di mana Romawi Barat sudah mulai runtuh di tahun 476 dan menandai lahirnya pemimpin dari Jerman itu yang dipimpin oleh Odoacer namanya. Nah, itu dia juga berperan sebagai Raja Italia pertama gitu. Lalu periode Frankis atau periode Kaisaran Frankis itu jadi Jerman dan Prancis mulai berbagi kisah atau berbagi sejarah yang sama pada saat Frankish Empire ini mulai naik. Nah, lalu di Jerman juga tidak lupa lahirnya yang disebut dengan Liga Hanseatic atau Hanseatic League, di mana Hanseatic League ini merupakan konfederasi dari serikat para pedagang dan juga beberapa kota-kota yang jelas dekat pelabuhan di situ ya, karena dia memegang peran penting di wilayah Eropa Utara, di mana dan Jerman ini mulai membentuk aliansi kemudian untuk mengamankan kepentingan atau jalur perdagangan mereka. Nah, Liga Hanseatic
ini mulai berkembang di kota-kota Jerman gitu ya, seperti di Lübeck, kemudian di Hamburg, di Bremen, dan di beberapa bagian Eropa Utara lainnya, itu termasuk wilayah Denmark, kemudian Norway dan sebagainya. Itu yang wilayah utara, itu yang disebut sebagai Liga Hanseatic atau Hanseatic League. Nah, Liga Hanseatic ini mencapai puncak kekuasaannya dan pengaruhnya pada abad ke-14 dan 15, di mana mereka mendominasi perdagangan di kawasan Baltik dan Laut Utara, serta menjalankan kendali signifikan atas urusan ekonomi di Eropa Utara gitu. Kemudian bertahan sampai abad ke-17, di mana sebagian besar kota-kota ini ternyata mulai bubar gitu ya. Mulai bubar karena ya mungkin ketidakcocokan dengan sistem Hanseatic ini. Tapi warisan yang tetap bertahan ini adalah hubungan antara ekonomi, kemudian budaya, lalu perdagangan yang dibangun antara kota-kota yang saya sebutkan tadi di Liga Hanseatic. Nah, ini juga menjadi fondasi kenapa wilayah Eropa Utara dan Barat itu maju nih masalah perdagangannya gitu. Nah, lanjut loncat ke era modern awal Jerman. Nah, era modern awal Jerman ini ditandai oleh adanya reformasi Protestan, jelas. Itu di mana adanya awal mula pembentukan atau awal mula di mana Kristen Protestan itu berada di dunia gitu, di mana hal ini merubah dinamika agama, politik dan sosial di seluruh kawasan dan khususnya wilayah Eropa pada keseluruhan. Di mana dimulai oleh Martin Luther, seorang teolog Jerman yang melakukan 95 tesisnya di gereja Wittenberg pada tahun 1517, di mana dia mengkritik dari kebijakan-kebijakan gereja Katolik, jelas ya, dimana khususnya yaitu penjualan indulgence atau indulgensia. Nah, kemudian berita ini tersebar cukup cepat di wilayah Jerman karena pada saat itu juga dimulainya atau diciptakannya namanya the printing press atau printing press. Nah, printing press itu mesin print yang dibuat oleh warga Jerman untuk menyebarkan atau membuat suatu artikel yang berisi tadi 95 tesis yang diterbitkan oleh Martin Luther itu dicetak dalam jumlah yang besar dan kemudian menyebar dengan cepat di wilayah Jerman. Nah, dimulailah itu tadi reformasi Protestan yang mulai berdampak besar pada landscape agama, politik dan budaya, kemudian menyebabkan juga terpisah-pisahnya atau terfragmentasinya otoritas dari gereja Katolik dan munculnya denominasi Kristen yang baru yang disebut dengan Protestan. Setelah itu, efek dari reformasi tersebut munculnya perang 30 tahun atau The 30 Years War, itu berlangsung sekitar 1618 sampai 1648. Di mana ini merupakan sebuah konflik di wilayah Jerman yang menjadikan perselisihan tadi agama, politik, dan juga wilayah yang kompleks nih, wilayah Holy Roman Empire atau Kaisaran Suci Romawi yang berada wilayahnya itu ada di wilayah Jerman dan juga beberapa tempat di antara di Prancis dan juga Ceko dan wilayah Eropa Utara lain. Lalu intinya dari si perang 30 Years ini ya tadilah perebutan dominasi negara atas agama. Lalu dipicu juga adanya namanya defenestrasi Praha tahun 1618 di mana bangsawan Protestan itu melemparkan 2 pejabat Katolik keluar jendela dan konflik tersebut mulai membesar menjadi konflik agama gitu. Di mana Jerman menjadi wilayah pertempuran dari perang 30 tahun tersebut dan mengalami hampir kehancuran yang lumayan besar gitu ya akibat dari perang 30 tahun tersebut. Hanya saja ini dampak perang terhadap Jerman sendiri itu selain tadi runtuhnya otoritas dari Holy Roman Empire, juga melemahnya sistem feodal. Jadi yang dulunya Jerman mengagungkan tadi keadipatian dan juga kerajaan dan juga kekaisaran itu mulai runtuh, di mana sistem feodal itu sudah mulai runtuh dan mulai merubah pola masyarakat dari masyarakat Jerman sendiri, sehingga Jerman berubah yang sebelumnya menjadi feodal menjadi lebih sosial gitu. Lalu ditandai juga setelah perangnya tersebut ditandai dengan perdamaian Westphalia pada tahun 1648, di mana ini mengakhiri perang 30 tahun dan juga dianggap sebagai titik balik untuk seluruh Eropa. Kenapa? Karena pertama, prinsip-prinsip kedaulatan negara dan juga toleransi beragama serta meletakkan dasar bagi sistem hubungan internasional pada saat modern saat ini gitu. Lalu ini juga membuat Jerman mulai terpecah atau terbagi gitu ya antara jelas tadi agama dan juga konflik sebagai konflik pemecah atau perebutan kekuasaan di wilayah-wilayah yang sebelumnya terjadi perang atau wilayah yang terlibat dalam perang 30 tahun itu. Nah, lanjut ke bangkitnya Prusia, di mana tadi setelah adanya beresnya perang itu mulai kerajaan Prusia atau wilayah Prusia yang nanti akan menjadi kekuatan Jerman itu pada abad ke-17 mulai mencapai puncaknya dengan terbentuknya Kaisaran Jerman pada 2 abad setelah
kebangkitan dari Prusia. Nah, kerajaan Prusia ini awalnya berkembang di wilayah Brandenburg di wilayah Prusia. Kemudian Prusia tersebut berkembang di bawah kekuasaan dinasti dari Hohenzollern. Nah, di mana tokoh kunci dalam ekspansi dari Prusia ini dipegang oleh Frederick William, di mana ia memodernisasi angkatan senjata, kemudian memusatkan pemerintahan dan menerapkan kebijakan perluasan wilayah yang lebih luas di wilayah Jerman atau Prusia. Lalu kebangkitan Prusia ini juga dilanjutkan oleh pemerintahan dari Frederick II yang juga dikenal sebagai The Frederick the Great atau Frederick Agung. Nah, ini mulai berkembang Prusia menjadi kerajaan yang besar. Kemudian untuk si Prusia juga mencakup beberapa negara bagian atau teritori kecil gitu ya. Akhirnya dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan dari si Prusia. Itu wilayahnya itu antara lain ada di Brandenburg, kemudian di Pomerania, di Prusia Timur, Prusia Barat, Silesia, Posen, dan juga Rhineland. Nah, jadi mulai berkembang ya. Nah, yang asalnya hanya terfokus di Brandenburg, mereka mulai meluaskan wilayahnya ke wilayah-wilayah tadi saya sebutkan gitu. Lalu setelah itu mulai kuat, nah mulailah adanya era konfederasi dari Jerman. Nah, konfederasi ini dimulai dari Kongres Wina, itu tadi di Prusia, muncul sebagai negara karena Prusia ini merupakan salah satu kerajaan yang muncul di wilayah Jerman, sehingga dia dapat merepresentasikan sebagai Jerman itu sendiri. Nah, di mana dulunya itu ada Kekaisaran Romawi Suci atau The Holy Roman Empire yang turun, Prusia naik dan mulai membesarkan wilayahnya dan juga kekuasaan di wilayah Jerman. Nah, ini sebagai penggantinya dari si Holy Roman Empire. Pada abad 19, si konfederasi Jerman ini juga mendapatkan konflik gitu ya dengan negara tetangganya yaitu dengan Austria pada tahun 1866 sehingga menyebabkan adanya perang Austro-Prusia. Lalu kemudian untuk si konfederasi ini karena saking luasnya ini lumayan terdiri dari 39 negara Jerman yang merdeka, di mana termasuk tadi wilayah Austria yang pernah dilanda perang bareng, kemudian Prusia sendiri, wilayah Bavaria di selatan, dan juga secara longgar mereka saling membela diri dan juga menciptakan hubungan diplomatik antara negara-negara kecil tersebut pada konfederasi Jerman tersebut. Lalu titik atau disebutnya sebagai momen di mana si mulai ini bersatunya ini itu dimulai oleh kebijakan dari kanselir Prusia yang waktu itu dia sangat terkenal gitu ya sampai saat ini, itu adalah Otto von Bismarck dari Prusia. Nah, dia itu mulai menyatukan atau mengunifikasikan dari konfederasi Jerman yang terpisah atau terdiri dari beberapa kerajaan kecil ini. Nah, unifikasi ini merupakan upaya diplomatik dari Otto von Bismarck untuk menyatukan, sehingga cara diplomasi dan juga cara keras gitu ya, di mana Otto von Bismarck juga menandai atau mengikuti perang Denmark, kemudian perang Austro-Prusia, dan juga perang Prancis-Prusia. Nah, itu sebagai salah satu upaya keras dan non-kekerasan. Jadi dengan demikian, peralihan dari Prusia ke konfederasi Jerman ini menandai momen penting dalam sejarah Jerman, di mana mereka membuka jalan bagi penyatuan Jerman dan munculnya Prusia sebagai kekuatan dominan di Eropa Tengah. Lalu lanjut ke Kekaisaran Jerman atau yang lebih sering disebutnya sebagai Reich kedua itu ya, atau The Second Reich gitu ya. Karena yang pertama itu tadi ada Holy Roman Empire atau di Prusia. Nah, ini baru masuk ke Reich kedua, ditandai tadi oleh Otto von Bismarck. Kemudian setelah lumayan bersatu dan dulu itu dipimpin oleh Wilhelm kedua gitu ya, Wilhelm pertama dan Wilhelm kedua. Wilhelm satu ini sebagai kaisarnya dan mempunyai kanselirnya Thomas de Bismarck. Nah, dilanjutkan oleh Wilhelm kedua. Wilhelm kedua ini terlibat di Perang Dunia ke-1 dan juga Perang Dunia ke-2, di mana Wilhelm II menggantikan tadi kakeknya Wilhelm I, kemudian memiliki perbedaan pendapat dengan Bismarck sendiri dan menyebabkan perpecahan pada tahun 1890, sehingga kebijakan luar negeri Jerman itu menjadi semakin agresif ya. Mereka mulai menyerang sini-sini, terus kemudian mulai merasa superpower lah ya gitu. Kemudian berujung pada Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914. Dimana ya Jerman harus kalah di Perang Dunia Pertama tersebut, kemudian diakhiri oleh penandatanganan Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Lalu akibat perjanjian tersebut Wilhelm kedua itu turun dan mulailah berdiri namanya Republik Weimar sebagai pengganti dari Kekaisaran Prusia pada tahun 1918. Nah, Republik Weimar ini lumayan berdiri selama mungkin sekitar 15 tahun lah ya, dengan sistem modelnya itu negara demokrasi parlementer. Namun banyak penentangan lah ya, karena kenapa si Republik Weimar ini berdiri atas perjanjian dari Versailles yang
dimotori atau didalangi oleh sekutu gitu. Sehingga terjadilah beberapa kekerasan politik, termasuk pemberontakan oleh kelompok-kelompok baik itu kiri, kelompok kanan itu, sehingga kondisi politik di Jerman ini tidak menentu dan mengakibatkan pertama ada juga hiperinflasi gitu ya pada awal 1920-an, juga menyebabkan penderitaan ekonomi dan keresahan sosial yang meluas sehingga semakin melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, Republik Weimar ini dianggap sebagai republik yang gagal di Jerman, sehingga maju ke 1930 dimulai lagi juga ada The Great Depression atau Great Depression kemerosotan ekonomi. Nah, kemerosotan ekonomi secara global yang menyebabkan pertama pengangguran massal itu secara global ya, kemudian kemiskinan dan juga isolasi sosial. Ini terjadi tidak hanya terjadi di Jerman saja, tapi juga terjadi di Amerika, di UK dan beberapa negara di Eropa. Nah, di saat yang bersamaan juga timbulnya atau lahirnya gerakan Partai Pekerja Sosialis Nasionalis Jerman atau yang disingkat Nazi, di mana di situ juga menampilkan salah satu sosok yang akan selalu kontroversial gitu ya, karena di mana naiknya Adolf Hitler sebagai pemimpin partai Nazi yang mencapai kekuasaan secara demokratis katanya ya, melalui dan menggantikan Von Hindenburg kalau salah. Itu menggantikan kanselir Jerman tersebut dan menjadi kanselir berikutnya. Nah, di mana Hitler akhirnya menjadi kanselir pada tahun 1933 dan di mana ini menandai awal dari berakhirnya dari Republik Weimar dan mulailah kediktatoran Nazi atau yang disebut sebagai Third Reich atau Reich ketiga, itu pada tahun 1933. Mulai Reich ketiga ini berlangsung dari 1933 sampai 1945, di mana Hitler mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya, kemudian membongkar institusi demokrasi, mendirikan rezim totaliter di bawah partai Nazi. Kemudian rezim Nazi juga menjalankan kebijakan luar negeri yang agresif ya, di mana mereka mulai melakukan penyerangan ke negara sekitar, mempersenjatai kembali Jerman dan berupaya memperluas wilayah yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia Kedua, di mana kabar juga Nazi melakukan Holocaust terhadap beberapa etnis gitu, termasuk etnis Yahudi juga. Kemudian di akhirnya pada tahun 1945 Perang Dunia Kedua berakhir dan juga menyatakan bahwa Jerman kalah Perang Dunia Kedua. Hingga dua kali kalah antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dan juga penyerahan pasukan Nazi tanpa syarat dan pembagian Jerman menjadi zona pendudukan sekutu. Jadi wilayah yang dulu dikuasai oleh Jerman itu harus dibagi-bagi oleh sekutu. Lalu masuk ke era pembagian dan reunifikasi pasca Perang Kedua. Itu tahun 45 sampai tahun 90-an. Kenapa? Karena pasca perang tersebut Jerman terbagi menjadi dua, menjadi Jerman Timur dan Jerman Barat. Di mana Jerman Timur atau sering disebut sebagai Republik Demokratik Jerman itu berada di bawah pengaruh Soviet, dan Jerman Barat atau yang disebut dengan Republik Federal Jerman itu di bawah kendali dari Sekutu Barat. Di mana masa itu juga disebut dengan sebagai perang dingin antara Timur dan Barat, di mana mereka membentuk politik dan masyarakat Jerman selama beberapa dekade. Kemudian diakhiri nanti atau diawali oleh pendirian dari Tembok Berlin pada tahun 1961 yang menjadi simbol kota yang terpecah antara tirai besi yang memisahkan antara Jerman Eropa Timur dan Eropa Barat, Jerman Barat dan Jerman Timur, dan Berlin Barat dan Berlin Timur. Di mana akhirnya nanti di tahun 80-an menjelang 90-an ada upaya untuk menuju rekonsiliasi dan reunifikasi untuk mendapatkan momentum. Pada akhir tahun 80-an berpuncak pada runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan akhirnya Jerman kembali bersatu dalam reunifikasi Jerman antara Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi negara Jerman. Lanjut, terakhir itu di Jerman modern, di mana sejak reunifikasi, Jerman telah menjadi kekuatan ekonomi dan politik terkemuka di Eropa. Kemudian Uni Eropa juga memainkan peran penting dalam integrasi Eropa, Uni Eropa dan upaya menuju pendamaian dan stabilitas di kawasan Eropa Barat khususnya. Lalu sejarah Jerman di pasca perang juga ditandai dengan komitmennya terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan kerjasama internasional, sekaligus bergulat dengan warisan masa lalunya, termasuk menghadapi kengerian Holocaust pada Perang Dunia Kedua dan mendorong rekonsiliasi dengan negara-negara tetangganya. Nah, itulah timeline dari negara Jerman dari mulai Paleolitik sampai Jerman modern.
Dan itu serba-serbi dari Jerman ya. Kita mulai dari area Jerman. Nah, area Jerman ini berluas atau memiliki luas 397.600 km persegi. Lalu untuk sistem pemerintahannya tadi sebagai Federal Parliamentary Republic atau Republik Federal Parlementer atau Republik berbentuk federal yang diperintah oleh parlemen gitu. Sehingga dia memiliki dua. Pertama ada presidennya itu yang sekarang dipimpin oleh Frank-Walter Steinmeier. Lalu ada kanselir. Nah, kanselir pasti sering disebut sebagai pemimpinnya Jerman. Itu sekarang dipegang oleh yang namanya Olaf Scholz gitu. Kita ke wilayah administratif yang ada di Jerman. Nah, saya akan coba sebutkan nih negara bagian apa aja dan kemudian ibu kotanya dari negara bagian. Nah, Jerman sendiri kan tadi terdiri dari 16 states atau 16 negara bagian. Yang pertama itu ada namanya Baden-Württemberg, itu beribu kota di Stuttgart. Lalu ada Bavaria, itu yang sering disebut dengan Bayern, itu beribu kota di Munich. Lalu ada Berlin, ibu kota tetap di Berlin. Ada Brandenburg, itu beribu kota di Potsdam. Ada Bremen, itu ibu kota di Bremen. Ada Hamburg, ibu kota di Hamburg. Ada negara bagian Hesse. Hesse itu beribu kota di Wiesbaden. Lalu ada wilayah Lower Saxony, itu beribu kota di Hanover. Lalu ada Mecklenburg-Vorpommern, itu di Schwerin. Lalu ada North Rhine-Westphalia, itu beribu kota di Düsseldorf. Lalu ada Rhineland-Palatinate, itu beribu kota di Mainz. Lalu ada Saarland, itu beribu kota di Saarbrücken. Dan selanjutnya ada wilayah Saxony. Saxony ini beribu kota di Dresden. Lalu ada Saxony-Anhalt, itu di beribu kota di Magdeburg. Lalu ada Schleswig-Holstein, itu di wilayah Kiel. Lalu terakhir ada Thuringia, beribu kota di Erfurt. Lanjut ke populasi Jerman. Nah, populasi Jerman sendiri ada untuk tercatat menurut survei terakhir di 2022 itu terdiri dari 84.600.000 penduduk di wilayah Jerman. Orang Jerman sendiri atau disebut dengan Deutsche itu adalah penduduk asli atau penduduk Jerman. Yang terkadang lebih luas lagi adalah orang-orang keturunan Jerman atau penutur asli bahasa Jerman. Lalu di mana konstitusi Jerman juga mendefinisikan orang Jerman sebagai warga negara Jerman. Lalu selama abad 19 dan sebagian besar abad ke-20, diskusi mengenai identitas Jerman ini didominasi oleh konsep kesamaan bahasa, kemudian budaya, keturunan, dan juga sejarah. Telah disebut sebagai Deutsch atau orang-orang Jerman. Nah, untuk diversifikasi atau diversitas dari penduduk Jerman berdasarkan etnis itu didominasi oleh yang jelas orang-orang Jerman. Nah, itu Germans atau Germans itu menguasai populasi itu sebanyak sekitar 71% dari total 84 juta tadi. Itu di bawahnya itu ada beberapa etnis. Saya sebutkan aja, ada etnis Turki mendiami wilayah Jerman itu sebesar 3,4%, lalu ada Polandia 2,6%, ada Rusia itu sekitar 1,6%. Lalu ada orang Kazakhstan, orang-orang Syria, orang-orang Romania, Italia, dan juga beberapa Eropa lainnya itu berada di angka 1%-an. Lalu yang lainnya itu ada orang-orang Asia yang menetap di Jerman. Lalu ada orang-orang Amerika juga orang-orang Afrika dan juga orang dari wilayah negara Maghribi atau di Afrika Barat atau Afrika Utara lah, Afrika Utara. Gitu. Lalu untuk agama yang ada di Jerman, negara Jerman ini kalau berdasarkan statistik itu seimbang di antara Katolik dan juga Protestannya. Karena mereka tadi berdasarkan perang 30 tahun sebelumnya yang membuat Jerman menjadi terfragmentasi. Hanya saja kalau berdasarkan secara global untuk si agama yang ada di Jerman, ateisme ternyata lebih besar dari denominasi Kristen tersebut. Karena ateis itu memiliki 40% penganutnya atau bukan penganutnya, 40% ateisme memiliki porsi sebesar 40% di statistik Jerman, disusul dengan tadi Kristen. Kristen itu ada tadi Katolik sebanyak 24%, Protestan 22%, lalu Ortodoks dan lainnya itu berada di ambang 2-1%. Lalu selainnya itu ada Islam di 3,7% dan agama-agama lainnya termasuk Yahudi, Hindu, Buddha, dan beberapa penganut lainnya itu berada di 2%. Itu agama di Jerman. Oke, sekarang kita coba membahas tentang bendera Jerman. Nah, bendera Jerman ini cukup unik gitu ya, karena pasti akan identik dengan Jerman apabila berhubungan dengan warna tersebut. Oke, kita coba bahas sejarah-sejarahnya gitu ya. Sejak pertengahan abad ke-19, Jerman mempunyai dua warna tradisional. Pertama itu ada hitam putih merah dan juga hitam merah emas. Nah, di mana hitam merah emas ini muncul pada revolusi tahun 1848, kemudian dipakai oleh Republik Weimar, lalu dipakai juga oleh Republik Federal dan juga diadopsi oleh Republik Demokratik Jerman atau Jerman Barat dan Jerman Timur. Itu dengan warna hitam
kuning, dan merah. Lalu warna keduanya ini adalah hitam, putih, dan merah, di mana hitam, putih, merah ini muncul pertama kali pada tahun 1867 dalam konstitusi Konfederasi Jerman Utara dan dipertahankan hingga revolusi pada tahun 1918 hingga 1919. Dimana setelah itu hitam, putih, merah kadang menjadi simbol politik kanan dan juga dipakai oleh Nazi atau ya partai Nazi, dan juga menerapkan warna tersebut dan menambahkan lambang swastika di benderanya. Nah, itulah dua warna yang ada di Jerman. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, hitam, putih, merah masih digunakan oleh beberapa kelompok konservatif atau kelompok sayap kanan, dan memang tidak dilarang, hanya saja pemakainya mulai dikurangi oleh bangsa Jerman. Lalu untuk si bendera nasional Jerman sendiri yang merah, kuning, dan hitam itu merupakan 3 warna yang terdiri dari 3 garis horizontal dan warna nasional dari Jerman, di mana bendera ini pertama kali tadi terlihat di tahun 1848 di Konfederasi Jerman. Nah, untuk warnanya sendiri tadi antara hitam, merah, dan emas, kalau di bahasa Jermannya adalah Schwarz, Rot, and Gold. Itulah informasi tentang bendera Jerman. Oke, sekarang kita coba kuis di episode kali ini, episode Jerman kali ini. Silakan menjawab. Untuk pertanyaannya adalah apa sih yang disebut dengan Liga Hanseatic atau Hanseatic League? Nah, silakan jelaskan mulai dari awal hingga kehancurannya di abad ke-17. Siapa yang bisa menjawab paling lengkap dan tepat itu akan mendapatkan hadiah dari Pro. Selamat menjawab.